Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Resep Wina. Siapkan 4 potong ayam, di sini beratnya sekitar 350 gram. Beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Masukkan penyedap ayam dan juga lada putih. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Lalu kita marinasi ya teman-teman sekitar 30 menit. Siapkan 1 buah pare ukuran besar, ini udah diremas dengan garam ya teman-teman supaya teksturnya itu lebih lemas dan juga untuk mengurangi rasa pahitnya. 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 buah cabai merah dan 1 buah cabai rawit yang sudah diiris. Panaskan 1 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Masak sampai layu dan harum ya teman-teman. Kalau udah layu dan harum seperti ini, selanjutnya kita masukkan irisan cabai. Lalu kita masak sampai bawangnya itu agak kecoklatan supaya rasanya itu sedap. Masukkan parenya. Masukkan setengah gelas air atau 150 ml. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Aduk rata ya supaya bumbunya tercampur rata. Masak selama 5 menit atau sampai matang. Ini sayur parenya udah matang ya teman-teman. Terakhir masukkan 2 sendok makan teri medan yang sudah digoreng. Aduk rata sekitar 1 menit, lalu matikan api kompor dan siap sajikan. Ini rasanya dijamin sedap banget. Selanjutnya ayam yang sudah dimarinasi kita goreng di minyak yang sudah panas ya. Kalau teman-teman ayamnya nggak mau digoreng dulu, langsung dimasukin ke masakan boleh aja ya, sesuai selera. Goreng ayamnya sampai matang kecoklatan. Selanjutnya kita siapkan 2 buah kentang yang sudah dipotong-potong. Nah ini ayamnya udah matang kecoklatan, selanjutnya kita angkat dan tiriskan ya. Sekarang kita goreng kentangnya. Lalu kita goreng kentangnya sampai matang ya teman-teman. Kalau teksturnya udah berkulit seperti ini, tandanya udah matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Siapkan 6 siung bawang merah yang sudah diiris, 1 buah tomat ukuran kecil yang sudah dipotong, 2 batang serai yang sudah digeprek ukurannya kecil, lengkuas yang sudah digeprek, daun jeruk 3 lembar yang sudah disobek, dan 1 lembar daun salam. Panaskan 4 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan bawang merah. Tumis sampai bawangnya layu dan harum. Nah ini bawangnya udah layu dan harum. Masukkan daun salam, serai, daun jeruk, dan juga lengkuas. Masukkan 1 buah tomat. Aduk-aduk sebentar. Untuk bumbu halus ada 9 buah cabai merah, 3 buah cabai rawit, dan 2 siung bawang putih. Blender dengan sedikit air, lalu kita masukkan ke wajan. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Aduk rata. Masukkan 1 sendok teh saus tiram. Lalu kita aduk dan kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, matang, dan juga wangi ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya rasanya itu nanti sedap. Nah ini bumbunya udah tanek banget, udah mateng, udah enak. Masukkan air sekitar 100 ml. Aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih ya. Lalu masukkan ayam dan kentang yang sudah digoreng. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Ini kita aduk cepat ya teman-teman, sekitar 1-2 menit. Dan kita matikan api kompor supaya tidak kering. Nah ini dia ayam kentang baladonya udah matang, sekarang siap angkat dan sajikan ya. Ya teman-teman, ide masak rumah kali ini udah jadi, ini rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.
Siapkan 1 ekor ikan, di sini beratnya 300 gram, lalu setengah buah jeruk nipis dan juga garam penyedap. Pertama kita peras dulu ya, perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Selanjutnya kita masukkan garam dan penyedap dan balurkan ke seluruh badan ikan ya teman-teman. Sambil dibolak-balik seperti ini dan diusap-usap supaya bumbunya merata ya. Kita marinasi selama kurang lebih selama proses memasak atau 30 menit. Menu kedua ada 4 potong ayam beratnya kurang lebih 350 gram. Didihkan air lalu kita masukkan ayamnya. Kita rebus dulu selama 10 menit. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan bau tidak sedap ya teman-teman. Nanti setelah 10 menit kita angkat dan tiriskan ya teman-teman, lalu airnya dibuang aja. Untuk sayurnya ada 2 buah wortel dan 1 buah kentang yang sudah dipotong-potong. Lalu ada 4 buah buncis, 1 buah tomat ukuran kecil, 1 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih yang sudah dicincang, lalu kita tumis di minyak yang sudah panas ya. Masak bawang putihnya sampai kecoklatan ya teman-teman. Tumisnya dengan 1 sendok makan minyak aja. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, lalu kita angkat ya, jangan sampai gosong. Siapkan 500 ml air, lalu kita masukkan bawang putih gorengnya. Masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Lalu kita aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Dan kita masak ayamnya kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah 5 menit lalu kita buka tutupnya dan kita masukkan kentang dan juga wortel. Aduk sebentar dulu supaya tercampur rata. Sekarang kita masak lagi sampai wortel dan kentangnya setengah matang kurang lebih 5 menit. Selanjutnya kita masukkan buncis, daun bawang dan juga daun seledri. Lalu kita aduk sebentar dan kita masak lagi teman-teman sampai semuanya matang ya, kurang lebih 5 menit lagi. Nah ini dia teman-teman, sop ayamnya udah mateng, udah enak banget baunya. Terakhir kita masukkan tomat ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar sekitar 1 menit. Setelah itu kita matikan api kompor lalu siap sajikan ya teman-teman. Selanjutnya ikannya kita goreng dulu di minyak yang sudah panas. Masaknya boleh sambil ditutup supaya tidak nyiprat. Kita masak ikannya sampai kering kecoklatan ya. Kalau udah seperti ini, lalu kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbu ikan ada 1 buah bawang putih ukuran besar yang sudah dicincang, setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong dan 4 buah cabai rawit yang sudah diiris. Panaskan 1 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan bawang putih. Tumis selama 1 menit, selanjutnya masukkan bawang bombay. Lalu kita masak sampai bawang bombaynya itu layu ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan irisan cabai rawit. Kalau nggak suka pedas bisa di skip ya teman-teman. Dan kita masak sampai semua bumbunya tanak, sampai bawang putihnya itu agak kecoklatan. Lalu masukkan 200 ml air. Lalu kita kecilkan api kompor ya. Masukkan 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, masukkan kecap manis sekitar 1 sendok teh, masukkan saus tiram sekitar 1 sendok teh. Selanjutnya masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Masak sampai mendidih ya teman-teman, atau sampai mengental. Kalau mau pakai air larutan maizena boleh aja ya teman-teman, di sini Wina nggak pakai. Setelah mendidih lalu kita masukkan ikannya. Ratakan bumbunya ke seluruh permukaan ikan.
Ditunggu sekitar 2-3 menit ya teman-teman. Nah, ini ikan saus tiramnya udah mateng, ini rasanya dijamin enak banget. Sekarang siap sajikan ya. Nah, ini dia 2 masakan Wina hari ini, rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Teman-teman, untuk sayurannya di sini Wina udah siapin 1 ikat bayam, 1 buah wortel, dan kol secukupnya. Untuk jenis sayurannya bebas ya, sesuai selera aja. Untuk bumbu halus ada 9 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, kencur 1 ruas, dan cabai rawit 10 buah. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan. Haluskan dengan sedikit air. Bawang merah 6 siung yang sudah diiris, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas geprek, 1 buah terasi ABC, asam jawa setengah pak yang sudah dilumerkan dengan air, kelapa parut setengah butir. Lalu untuk perasannya ada gula jawa, garam, dan juga penyedap. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bawang merah yang sudah diiris. Tumis sampai bawangnya layu dan harum. Setelah layu dan harum, kita masukkan daun salam, lengkuas, dan juga terasi. Masak sampai bumbunya tanak dan terasinya wangi ya teman-teman. Kalau udah, kita masukkan bumbu halus. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Aduk rata. Dan kita masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan juga matang ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya rasanya itu nanti sedap ya. Setelah bumbu tanak, masukkan air asam jawa. Masukkan kelapa parut. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata ya. Masak kelapa urap ini sampai tekstur kelapanya itu ringan ya teman-teman. Sampai kadar airnya itu habis. Jadi nanti kalau disimpan itu bisa awet 3 bulan di kulkas. Nah, kalau teksturnya udah seperti ini, tandanya udah mateng. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita didihkan air, lalu masukkan garam secukupnya, aduk rata. Lalu kita rebus sayurannya ya teman-teman. Ini kita masukin aja semuanya, wortel, kol, dan juga bayam. Masaknya sambil diaduk, kita tunggu sekitar 5 menit atau sampai matang ya teman-teman. Kalau udah matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah sayurannya dingin, tidak ada uap panas, selanjutnya kita masukkan bumbu urap kelapanya. Masukkan bumbunya secukupnya aja, lalu kita aduk rata ya. Nah, ini dia urapnya udah tercampur rata. Sekarang kita sajikan ya. Untuk menu kedua ada 300 gram tempe yang sudah dipotong panjang, lalu ada ikan teri asin setengah on. Pertama kita goreng dulu tempenya ya teman-teman. Masak tempenya sampai kering kecoklatan ya. Kalau udah, diangkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng terinya. Masak sampai matang dan agak kecoklatan. Kalau udah, kita angkat dan tiriskan ya. 6 siung bawang merah yang sudah diiris. Lalu kita masak di minyak yang sudah panas. Masak bawangnya sampai layu dan harum. Untuk bumbu halus ada cabai merah 12 buah, cabai rawit 5 buah, bawang putih 3 siung. Ini kita haluskan dengan sedikit air, lalu kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Aduk rata dan masak bumbunya sampai tanak dan matang ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti masakannya sedap. Nah, ini teman-teman bumbunya udah matang banget, udah tanek. Selanjutnya matikan api kompor dan tunggu sambalnya sampai dingin ya. Kalau sambalnya udah adem, lalu kita masukkan tempe yang sudah digoreng dan teri yang sudah digoreng. Ini kompornya dalam keadaan mati ya, lalu kita aduk rata.
Orek balado tempe teri asin ini rasanya dijamin enak banget teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, lalu siap sajikan ya. Nah ini dia menu masakan rumah hari ini udah jadi, rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.